Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kali ini pada bab 4, yaitu tentang haji dan umroh. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang umroh. Pokok pembahasannya di sini ada dua. Baik, kita langsung yang pertama. Pengertian umroh. Menurut bahasanya, umroh itu berarti ziarah. Dalam pengertian syar'inya, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh ini hukumnya wajib, sebagaimana sama wajibnya dengan haji. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Waktunya umrah ini wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup sebagaimana haji. Umrah ini boleh dikerjakan kapan saja. Tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji. Tetapi yang paling utama adalah pada saat bulan Ramadan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang syarat, rukun, dan wajib umroh. Syarat umroh ini sama dengan syarat-syaratnya dalam ibadah haji yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Sedangkan rukun umroh, rukunnya agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh ini yang pertama adalah ihram atau niat umroh. Yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat mencukur rambut. Wajib umroh itu hanya dua. Yang pertama berihram dari miqat, yang kedua menjauhkan diri dari muharramat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji pada video sebelumnya. Miqat zamani umroh itu sepanjang tahun. Artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umroh. Jadi boleh dilaksanakan kapan saja. Adapun niat makani umroh pada dasarnya itu sama dengan niat makani haji, tapi khusus bagi orang-orang yang berada di Mekah, miqat makani mereka adalah daerah di luar kota Mekah, seperti di Tan'im, di Ji'ranah, dan di Hudaybiyah. Itu pembahasan yang kita bahas pada kali ini. Sekarang kita berlanjut kepada prosedur pelaksanaan haji. Dari tahun ke tahun, minat masyarakat Indonesia itu untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Pemerintah sebagaimana itu penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji senantiasa terus berupaya dengan sungguh-sungguh menyempurnakan dan meningkatkan pelayanannya. Dari banyaknya minat tersebut, pada tahun ini pendaftaran kemarin bulan Oktober itu saja di daerah Jember sudah 30 tahun lamanya untuk menunggu. Makanya pemerintah itu sudah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan haji.
Yang pertama kita akan bahas tentang persiapannya. Yang pasti yang pertama itu adalah pendaftaran. Nah, pendaftaran ini ada dua sistem. Yang pertama itu sistem tabungan haji. Misalkan calon jemaah haji menyetor tabungan pada bank penerima setor atau disebut dengan BPS antara 20 juta sampai dengan 25 juta. Ini sesuai dengan ketentuan pada masing-masing BPS. BPS tersebut melakukan entry data dan mencetak lembar bukti setoran tabungan sebagai tanda bukti untuk mendapatkan porsi haji pada tahun yang diinginkan penabung. Kemudian penabung setelah dari bank itu kemudian penabung ke Kementerian Agama kabupaten atau kota untuk mendaftarkan dirinya. Itu sistem yang pertama. Sistem yang kedua, sistem setoran lunas calon jemaah haji membayar lunas biaya perjalanan haji. Jadi yang kedua ini sistemnya setoran lunas. Jadi calon jemaah haji itu membayar lunas biaya perjalanan haji dan biaya perjalanan ibadah haji. Dan kantor BPS, bank penerima setoran, melakukan entry data dan mencetak lembar bukti setor lunas BPIH sebagai bukti untuk melapor ke Kementerian Agama kabupaten atau kota setempat. Setelah pendaftaran, maka dilakukan pengelompokan. Setiap 11 orang calon jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu. Setiap 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan. Jadi 11 orang itu jadi satu regu, setiap 45 orang itu ada dijadikan satu rombongan. Jemaah akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang yang disebut dengan kloter dengan kapasitas pesawat antara 325 sampai 455 orang. Nah, di tiap kloter itu terdapat petugas. Yang pertama namanya TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia. Ini sebagai ketua kloternya. Yang kedua ada TPIHI. Ini adalah Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia sebagai pembimbing ibadahnya. Yang ketiga itu ada TKHI, Tim Kesehatan Haji Indonesia sebagai pelayan kesehatan, terdiri dari satu dokter dan 2 paramedis. Yang keempat disebut dengan ketua rombongan. Ada petugas ketua rombongan. Biasa dipanggil karo. Yang kelima adalah ketua regu, ini bisa disebut dan dengan panggilan karu. Nah, setelah pengelompokan, dikelompokkan dari yang disebutkan tadi, setelah itu ada bimbingan. Jadi calon jemaah haji yang pertama itu calon jemaah haji akan memperoleh buku paket. Yang pertama adalah bimbingan manasik haji. Yang kedua panduan perjalanan haji, yang ketiga tanya jawab ibadah haji, dan yang keempat doa dan zikir ibadah haji. Ini buku paket yang akan diterima oleh calon jemaah haji. Bimbingan yang kedua, calon jemaah haji ini akan mendapatkan bimbingan manasik haji dengan sistem kelompok dan sistem massal. Tuh. Bimbingan selesai, lanjut ke pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini pertama dilaksanakan di Puskesmas untuk mengetahui status kesehatan calon jemaah haji sebagai penyaringan awal. Nah, pemeriksaan yang kedua itu dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk menyeleksi kembali calon jemaah haji ketika menentukan apakah memenuhi syarat berangkat atau tidak. Itu persiapannya yang harus dipersiapkan sebelum berangkat haji. Pada waktu pemberangkatan, kita bahas yang kedua, yaitu tentang pemberangkatan. Prosedurnya, persiapan pemberangkatan
berupa yang harus disiapkan adalah berupa persiapan mental, spiritual, dan material. Yang kedua, pemberangkatan sejak dari rumah sampai dengan asrama haji embarkasi dianjurkan memperbanyak zikir dan doa. Yang ketiga, di asrama haji embarkasi, ketika nyampe di asrama haji, yang pertama saat kedatangan di asrama haji embarkasi itu harus menyerahkan surat panggilan masuk asrama. Yang kedua, menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji. Yang ketiga, memeriksakan kesehatan badan. Yang keempat, menimbang dan menimbang dan memeriksa barang bawaannya, termasuk koper. Itu harus ditimbang dan diperiksa dulu. Nah, ketika masuk asrama haji, yang pertama itu harus istirahat yang cukup. Jadi jangan begadang, harus banyak istirahat yang cukup. Yang kedua itu harus mengikuti pembinaan manasik haji. Yang ketiga, mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Yang keempat, menerima gelang identitas dan paspor haji. Yang kelima, menerima uang living cost atau biaya hidup selama ada di Arab Saudi dalam bentuk mata uang rial. Nah, ketika sudah di pesawat, yang pertama yang harus dilakukan adalah patuhi petunjuk awak kabin atau petugas. Jadi harus mematuhi apa katanya pramugari dan petugas yang ada di pesawat. Yang kedua, perbanyak zikir dan membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, harus duduk tenang, tidak berjalan hilir mudik selama perjalanan. Yang keempat, perhatikan tata cara penggunaan WC, hindari penggunaan air di lantai pesawat. Berikutnya kegiatan di Arab Saudi. Mulai turun dari pesawat di Bandar Udara King Abdul Aziz di Jeddah, kegiatan selama pelaksanaan ibadah haji seluruhnya diatur oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk kegiatan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi. Selain itu, juga ada bimbingan kesehatan selama beribadah haji. Yang keempat, pemulangan. Setelah ibadah haji selesai, maka jemaah secara berangsur akan pulang ke tanah air. Pemerintah mengatur kegiatan di Madinatul Hujjaj debarkasi sampai ke kampung halaman masing-masing dan bertemu dengan sanak keluarganya masing-masing. Nah, dari penjelasan dari awal, apa sih hikmah yang kita dapat dari haji dan umroh? Pertama, hikmah bagi orang yang melaksanakan. Yang pertama itu mempertebal iman, mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ini syarat akan pengalaman ibadah, sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Yang ketiga, menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya yang besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala cobaan, segala godaan, dan rintangan. Yang keempat, hikmahnya bagi orang yang melaksanakan adalah menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji ini banyak meminta pengorbanan, baik itu harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melaksanakannya. Hikmah yang kelima bagi orang yang melaksanakan adalah mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, ada sumur Zam-Zam, ada kota suci Mekah dan Madinah,
Padang Arafah, dan lain-lain sebagainya. Yang mana kebanyakan dari itu tidak kita temui di Indonesia. Terus hikmah bagi umat secara keseluruhan. Hikmahnya yang pertama, ibadah haji dan umrah itu merupakan suatu peristiwa yang penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan atau disebut dengan ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling mengenal. Hikmah yang kedua bagi keseluruhan umat Islam adalah momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Tiap-tiap negara dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk tukar-menukar informasi dan pendapat terutama dalam masalah menegakkan agama Allah. Yang ketiga, peristiwa yang hanya 1 tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah diajarkan oleh umat Islam sedunia. Oke anak-anak, sekian pembahasan pada bab 4 kali ini. Ini pembahasan terakhir. Kita tunggu pada pembahasan berikutnya di bab 5 yang akan saya buatkan videonya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.